Halo semuanya, kembali lagi di Kampus Gratis. Sekarang kita akan mempelajari literasi digital dan manajemen konten. Pada materi kali ini kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah pengantar literasi digital, yang kedua adalah manajemen konten digital, lalu pentingnya manajemen konten digital, dan etika dan pengamanan dalam pengelolaan konten digital. Mari kita mulai dengan contoh kasus dan pertanyaan pemicu. Contoh kasus hari ini akan membahas organisasi EcoFuture. Organisasi EcoFuture menggelar kampanye digital selama 3 bulan untuk mengedukasi anak muda tentang pengurangan limbah plastik. Mereka mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang terpercaya, lalu mengelola konten mereka menggunakan Google Drive dan Notion, serta menyajikannya dalam bentuk infografis, video pendek, dan artikel blog. Konten ini didistribusikan melalui Instagram, TikTok, dan YouTube dengan penjadwalan menggunakan buffer. Evaluasi setelah 1 bulan menunjukkan peningkatan engagement sebesar 40% di Instagram dan 500k views di TikTok, sehingga strategi dioptimalkan dengan SEO, lebih banyak menggunakan video pendek dan kolaborasi dengan influencer. Manajemen konten yang baik membuat kampanye lebih efektif dan berdampak luas. Mari kita bahas pertanyaan yang pertama. Mengapa penting bagi pengelola konten untuk menggunakan alat manajemen konten dalam kampanye digital? Menggunakan alat manajemen konten seperti Google Drive, Notion, dan Buffer membantu dalam mengorganisasi informasi, mengelola jadwal posting, dan memudahkan kolaborasi tim. Tanpa alat ini, konten bisa menjadi tidak terstruktur dan sulit untuk dipantau efektivitasnya. Pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana cara memastikan konten digital yang dibuat dapat menjangkau audiens yang lebih besar atau yang lebih luas? Di sini ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu menggunakan teknik SEO agar artikel lebih mudah ditemukan di mesin pencari, menggunakan teknik SEO agar artikel lebih mudah ditemukan di mesin pencari, lalu menyesuaikan format konten sesuai dengan preferensi audiens, misalnya video pendek untuk platform seperti TikTok. Lalu yang terakhir adalah berkolaborasi dengan influencer atau komunitas yang memiliki audiens yang relevan dengan produk kita. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keterlibatan atau engagement audiens terhadap konten digital kita? Kita dapat meningkatkan keterlibatan audiens dengan membuat konten yang interaktif seperti polling, kuis, atau tantangan atau challenges. Kita juga bisa menanggapi komentar dan pesan dari audiens untuk membangun hubungan yang lebih dekat, dan kita juga bisa memanfaatkan user-generated content atau konten yang dibuat oleh audiens untuk meningkatkan tingkat partisipasi dalam komunitas. Mari kita mulai dengan pengantar literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital, perangkat, dan internet secara efektif, kritis, dan etis untuk memperoleh, mengevaluasi, menciptakan, serta menyebarkan informasi. Ciri-ciri literasi digital yang baik terdapat 5, yaitu memahami teknologi yang baik, berpikir kritis, etika digital, keamanan digital, dan kreativitas digital. Memahami teknologi dapat dilakukan dengan memahami perangkat dan menggunakan perangkat dengan baik. Lalu berpikir kritis merupakan kemampuan kita untuk mengevaluasi kebenaran informasi di dalam internet. Lalu etika digital adalah tindakan yang kita lakukan secara bertanggung jawab saat di dunia digital. Lalu kita dapat melakukan keamanan digital dengan memahami dan menjaga privasi secara online. Lalu yang terakhir, saat kita menggunakan platform digital dengan kreatif, kita bisa menghasilkan konten secara efektif. Terdapat beberapa pilar-pilar literasi digital. Yang pertama adalah aksesibilitas digital. Aksesibilitas digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses perangkat dan layanan digital seperti internet, komputer, smartphone, dan aplikasi. Contoh yang dapat kita lihat di dunia nyata mengenai pilar ini adalah saat kita menggunakan Wi-Fi publik dengan aman, lalu mengelola akun email kita, dan memahami fitur aksesibilitas pada perangkat. Misalnya, menggunakan fitur teks ke suara untuk beberapa penyandang disabilitas. Pilar yang kedua adalah pemahaman digital, di mana kemampuan membaca, menulis, dan memahami informasi dapat dilakukan dalam format digital. Contohnya adalah kemampuan kita untuk membaca berita online dengan kritis, memahami format file digital, misal PDF, Docs, dan JPG, serta menggunakan perangkat lunak perkantoran. Yang ketiga adalah keamanan digital. Keamanan digital adalah kesadaran akan ancaman keamanan di dunia digital dan cara melindungi diri dari ancaman-ancaman tersebut. Contohnya yang dapat kita lakukan adalah menggunakan kata sandi yang kuat, mengenali apa itu phishing, lalu menjaga privasi media sosial, dan menggunakan VPN jika diperlukan. Pilar yang keempat adalah etika digital, di mana ada prinsip-prinsip moral yang harus kita terapkan saat menggunakan teknologi digital secara bertanggung jawab. Contohnya yang dapat kita lakukan adalah tidak menyebarkan berita hoax,
tidak melakukan plagiarisme digital, dan menjaga etika dalam komunikasi online. Pilar yang kelima adalah kreativitas digital, di mana kita menggunakan kemampuan untuk menciptakan dan membagikan konten digital dengan cara yang inovatif dan bermakna. Contoh yang dapat kita lakukan adalah membuat infografis untuk menyajikan informasi, mengedit video untuk media sosial, atau mengembangkan blog yang edukatif. Terdapat beberapa peran digital dalam kehidupan modern. Dalam dunia pendidikan terdapat 3, yaitu memudahkan akses kita ke sumber-sumber belajar secara digital, baik itu e-book, jurnal online, ataupun kursus daring. Lalu ada juga kemudahan yang kita terima, yaitu membantu kita dalam penulisan akademik dengan menggunakan alat-alat seperti Grammarly, Google Docs, dan Zotero. Kita juga dimungkinkan untuk melakukan pembelajaran secara kolaboratif melalui platform-platform seperti Google Classroom dan Zoom. Literasi digital juga berperan dalam dunia kerja. Yang pertama, literasi digital dapat memudahkan pekerjaan kita karena kita memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di dalam dunia kerja. Aplikasi-aplikasi tersebut bisa berupa Microsoft Office atau Google Workspace. Kita juga dapat meningkatkan keterampilan komunikasi kita melalui literasi digital untuk melakukan komunikasi dalam dunia kerja, seperti mengirimkan email, melakukan presentasi, dan menggunakan media sosial secara profesional. Yang terakhir, pemahaman literasi digital dalam dunia kerja dapat membantu kita untuk memahami analisis data dan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis Excel ataupun Google Analytics. Yang terakhir, literasi digital juga berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, itu literasi digital memudahkan kita untuk berkomunikasi dengan baik dengan yang lain. Literasi digital juga berperan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, literasi digital atau alat-alat digital memudahkan komunikasi kita dengan orang lain menggunakan media sosial ataupun aplikasi pesan instan. Kita juga dapat terbantu dalam transaksi keuangan digital melalui mobile banking atau e-wallet. Dan literasi digital juga membantu kita memahami bagaimana kita bisa mengeluarkan kreativitas dan ekspresi diri melalui platform-platform seperti YouTube, Instagram, dan TikTok.